Pemirsa sana, banyak orang yang percaya di alam kubur, ruh orang yang saling mencintai bisa bersama kembali. Apakah memang di alam barzah, ruh orang-orang yang saling mengenal di dunia juga akan saling bertemu dan berkumpul bersama? Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ketika masih sehat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang nabi tidak akan diwafatkan hingga melihat tempatnya di surga. Kemudian dia diberi salam dan diberi pilihan. Kemudian ketika sakit dan sudah mendekati ajal, beliau meletakkan kepala di pangkuan Aisyah lalu pingsan. Setelah siuman, beliau menengadahkan mata ke atap rumah lalu berucap, "Ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-A'la." Aisyah lalu bertanya, "Berarti Anda nanti tidak bersama kami?" Namun ternyata tidak ada jawaban dari beliau. Aisyah sadar bahwa beliau dalam keadaan seperti yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama menegaskan bahwa yang dimaksud Ar-Rafiq Al-A'la adalah arwah para nabi dan rasul yang berada di tempat yang sangat tinggi. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa arwah yang baik akan saling bertemu setelah berpisah dari jasadnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, beliau diberi pilihan antara tetap tinggal di dunia atau bersama ruh para nabi, dan beliau pun memilih bersama Ar-Rafiq Al-A'la, bersama ruh para nabi yang berada di Illiyin, tempat yang sangat tinggi. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa suatu ketika para sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi, "Tidak semestinya ketika masih di dunia ini kami meninggalkan engkau, karena kelak ketika engkau telah wafat dan kami juga telah mati, kami tidak akan melihat engkau lagi, karena engkau pasti akan berada di derajat yang sangat tinggi di atas kami." Mendengar ucapan para sahabat Nabi tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang artinya, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Quran Surah An-Nisa ayat 69. Asy-Sya'bi juga pernah meriwayatkan bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki dari kaum Ansor menghadap Nabi SAW sambil menangis. Melihat laki-laki tersebut, Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" "Wahai Nabi Allah, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada keluargaku dan harta bendaku. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Tiba-tiba aku dan keluargaku ingat engkau, sehingga aku datang ke sini dengan keadaan semacam ini untuk melihatmu. Aku ingat bahwasannya engkau akan wafat dan aku pun akan mati. Dan aku tahu bahwasannya kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini kecuali ketika masih di dunia. Kelak engkau akan diangkat ke derajat para nabi. Sedangkan aku tahu kelak jika aku dimasukkan ke surga, aku akan dimasukkan ke surga yang paling rendah tingkatannya daripada tingkatan engkau." Mendengar ucapan laki-laki tersebut, Nabi SAW tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya surah An-Nisa ayat 69. Saat menjelaskan firman Allah surah Al-Fajr ayat 27, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku." Surah Al-Fajr ayat 27. Ibnu Qayyim berkata, maksud ayat ini adalah, masukkanlah ke dalam golongan mereka, hamba-hamba Allah yang soleh, bersamalah dengan mereka. Ini disampaikan kepada roh menjelang lepas dari jasadnya. Seorang ulama kontemporer berkata, arwah itu ada dua golongan, arwah yang sedang disiksa dan arwah yang mendapat nikmat. Arwah yang sedang disiksa berada dalam kesibukannya menerima siksa, sehingga tidak bisa saling mengunjungi dan saling bertemu. Sementara ruh yang mendapatkan kenikmatan, dia dilepas dan tidak ditahan, sehingga bisa saling berjumpa,
saling berkunjung, saling menyebutkan keadaannya ketika di dunia, dan keadaan penduduk dunia. Sehingga setiap ruh akan berada bersama rekannya yang memiliki amal yang semisal dengan dirinya. Roh Nabi kita Muhammad SAW bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang paling mulia. Kebersamaan ini bersifat tetap dan langgeng di dunia, di alam barzah, dan di akhirat negeri pembalasan nanti. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya di 3 tempat tersebut.